Hai Ana, Hai Luka. Dom. Hai Dom, Bang, Bang siapa? Kamu panggil Luka. Dominik. Oh, Domini. Oh, Bang. Pikir Bang. Eh, Abang. Abang siapa ya? Lupa. Hai, mana Mingen? Mingen belum ada. Masih ditutup. Udah. Masih. Kamu lagi apa? Hai Lala. Hai Luka. Itu Lala. Lagi absen ya Luka ya. Luka sehat. Mana sih muka Luka nggak ada ya? Udah sehat. Udah sehat. Oke. Mana Puji si Lukanya? Tuhan, Oh, dikira itu sakit. Luka. Oh, Oke deh. Selamat sore semua. selamat Selamat sore. sore. Boleh, boleh kalau dibuka suaranya, tapi nanti Selamat kalau lagi sore. acaranya sudah mulai, di mute ya. Kecuali yang bawa bagian ya. Oke, wow, puji Tuhan. Sehat semuanya? Sehat? Sehat, Mbak Guru. Sehat. Claudia sudah sehat? Makanya bisa geser gak? Mbak Guru. Oh, Lala, Megan, Kesia, ya ada Kakak Lita, terus ada Mingen siapa lagi tuh? lagi. Ada Cliff, ada Lagi Asti, background kita Tio, ini. Abigail, Luka, Oh, Kakak, Klipan. Danisa, Dominik. Wah, puji Tuhan. Walaupun hari Minggu semuanya di rumah nih kayaknya ya. Puji Tuhan kita bisa ikut acara Adventurer. Tahu nggak hari ini acara apa ya? Ada yang tahu? Kenapa sih kita ada acara Zoom ini? Gak Ada yang bisa tahu. jawab? Ada yang tahu nggak? Gak tahu. Aska nggak tahu. Kalau yang lain ada yang tahu nggak? Gak ada. Memperingati Week of Prayer. Oh, gak tahu gak? Betul, Week of Hah, Prayer. Abi. Kamu Apalagi gak tahu. memperingati hari apa? Adventurer sedunia. Jadi Adventurer itu sedunia. Nah, minggu lalu sebenarnya adalah hari Adventurer Day, tapi kita tidak bisa melakukannya karena ada KKR di gereja kita. Jadi kita menyusul, tapi kita tetap merayakannya bersama-sama. Jadi makanya kita bikin Week of Prayer dulu dari hari ini sampai hari Jumat setiap jam 6 sampai jam 7. Hari Sabtu kita kebaktian bersama di khotbah untuk penutupan Week of Prayer-nya. Lalu kita nanti ada kegiatan juga sosial keluar. Jadi anak-anak semua harus semangat ya ikut kegiatan kita ya. Oke, kita akan mulai acara kita. Kita akan mulai acara kita pada malam hari ini. Malam ya, malam hari ini jam 6 sudah lewat. Kita akan sama-sama berdoa dalam hati kita masing-masing supaya kita mulai acara kita. Berdoa dimulai. Nah, Min. Kalau Bu Guru panggil coba adventurer, buka suaranya boleh, buka mute-nya. Boleh dibuka itunya. Audionya di mute-nya, unmute ya. Kalau sekarang Bu Guru panggil lagi. Adventurer, Yes. 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 adventurer, Yes. adventurer. Yes. 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 Ya, yang ketiga kali jangan lupa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, kita akan memulai acara kita. Kita akan bernyanyi dari lagu Sion nomor 128. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Oke. Aku
Itulah jalan yang diberkati, ya Yesus Juru Selamat, ku serahkan diriku, karena Engkau telah serahkan dirimu bagiku. Ku tak punya lain Tuhan, hatiku tentang-Mu. Mulai sekarang aku hidup, ya Yesus, bagimu. Aku mau hidup bagi Allahku. Ia telah mati karena dosaku. Kasih-Nya ajaib bersasar penuh kepada Tuhan, semua milikku. Ya Yesus Juru Selamat, ku serahkan diriku, karena Engkau telah serahkan dirimu bagiku. Ku tak punya lain Tuhan, hatiku tentang-Mu. Mulai sekarang aku hidup, ya Yesus, bagimu. Aku mau hidup bagi penebus. Ia hartaku, terang yang beri rahmat. Karena kasih-Nya aku ditebus dan mengampuni orang yang jahat. Ya Yesus Juru Selamat, ku serahkan diriku, karena Engkau telah serahkan dirimu bagiku. Ku tak punya lain Tuhan, hatiku tentang-Mu. Mulai sekarang aku hidup, ya Yesus, bagimu. Baik, sebagai doa buka oleh Megan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Sudah kumpulkan kami Kamu sudah kumpulkan kami di acara ini. di ajaran ini. Di dalam terima kasih, Dan terima kasih tolong berkati kami telah memberkati kami untuk mengikuti acara Adventurer, mengikuti acara berikut ajaran Adventurer. Adventuran. Dalam nama Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami kami berdoa. Amin. Terima kasih, Megan. Sekali lagi, mungkin yang baru join, kita saat ini mengikuti minggu sembahyang atau minggu doa untuk Adventurer karena kita merayakan Adventurer Day sedunia.
Tadi kakak belum kasih tahu tema kita apa? Berjalan dengan iman. Coba kita sama-sama sebutkan bersama-sama. Berjalan dengan iman. Satu, dua, tiga. Berjalan dengan iman. Ya, berjalan dengan iman. Nah, karena kita berjalan dengan iman, kita punya keyakinan, pengharapan, dan berpegang teguh kepada tuntunan Tuhan. Jadi kita harus jelajahi petualangan kita bersama-sama, oke? Kita masih bisa menjalani tahun ini bersama-sama dengan iman kita. Kita berjalan dengan iman kita. Nah, saat ini juga teman kita akan menceritakan pengalaman yang baik dari Alkitab. Dia akan menceritakan pengalaman iman seseorang. Dia akan menceritakan seseorang yang istimewa dari Alkitab. Ada yang tahu? Kita dengarkan sama-sama ya. Kita sama-sama mendengarkan teman kita, Ezio, akan menceritakan pengalaman seseorang yang istimewa dalam Alkitab. Kepada Ezio, kami persilakan. Langsung mukaku kayak gitu aku langsung ke dia. Hai teman-teman Adventurer, hari ini saya Ezio Century akan membawakan Children Week of Prayer Adventurer. Judul khotbah kita hari ini adalah pelajari dari Samuel, pelajaran kesetiaan. Pelajaran dari Samuel. Ayat inti kita terdapat di 1 Samuel 1 ayat 11 sampai 18. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi membersihkan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan membersihkan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepala ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Maka Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dan hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu.
Awal perjalanan Samuel yang istimewa. Dahulu kala ada seorang wanita bernama Hana. Suami Hana bernama Elkan. Hana sangat menginginkan seorang anak, tetapi sudah lama ia tidak dapat memiliki anak. Dan Hana sangat sedih karena Hana ingin sekali punya anak. Dia berdoa kepada Tuhan, meminta seorang anak kepadanya. Suatu hari dia pergi ke bait suci dan berseru kepada Tuhan. Dia berjanji bahwa jika Tuhan memberinya seorang anak laki-laki, dia akan mengembalikannya untuk melayani Tuhan sepanjang hidupnya. Coba teman-teman tebak. Tuhan mendengar doa Hana dan memberinya seorang bayi laki-laki. Dia menamainya Samuel, yang berarti didengar oleh Tuhan. Bukannya itu luar biasa? Ketika Samuel masih kecil, Hana menepati janjinya. Dia membawa Samuel ke bait suci untuk tinggal bersama Eli sang iman dan melayani Tuhan. Samuel mendengarkan Allah. Samuel bertumbuh besar di bait Allah, belajar tentang Allah dan membantu Eli. Suatu malam, sesuatu yang luar biasa terjadi. Samuel sedang berbaring ketika ia mendengarkan seorang memanggil namanya. Samuel, Samuel. Ia mengira itu adalah Eli. Jadi ia berlari ke arahnya dan berkata, "Ini aku." Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu. Kembali ke tempat tidurmu." Hal ini terjadi 3 kali. Akhirnya Eli menyadari bahwa Tuhan memanggil Samuel. Dia menyuruh Samuel untuk berkata, "Berbicaralah, ya Tuhan, sebab hamba-mu ini mendengarkan." 1 Samuel 3 ayat 9. Pada saat Tuhan memanggil lagi, Samuel menjawab, dan Tuhan berbicara kepadanya. Samuel belajar untuk mendengarkan suara Tuhan dan percaya kepadanya. Anak-anak, teman-teman, tahukah kamu bahwa Tuhan juga ingin berbicara kepada kita? Dia mungkin tidak memanggil nama kita dengan suara keras, tetapi dia berbicara kepada kita melalui Alkitab, melalui doa, dan kadang-kadang melalui orang lain. Seperti Samuel, kita perlu mendengarkan dan berkata, "Berbicara Tuhan, berbicaralah Tuhan, aku mendengarkan." Samuel menjadi seorang pemimpin. Ketika Samuel bertumbuh dewasa, ia menjadi seorang nabi. Ia adalah orang yang istimewa.
yang dipilih Tuhan untuk membagikan pesan-pesannya kepada orang lain. Samuel mengasihi Allah dan menaatinya, dan orang-orang menghormati Samuel karena mereka tahu bahwa ia mengikuti jalan Allah. Bahkan ketika Samuel tidak memahami segala sesuatu, ia tetap percaya pada rencana Allah. Terkadang dalam hidup kita tidak tahu mengapa kita bisa percaya bahwa Tuhan terkadang dalam hidup kita tidak tahu mengapa sesuatu terjadi, tetapi seperti Samuel, kita bisa percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Kemudian Tuhan Samuel mengurapi Daud. Kemudian Tuhan menyuruh Samuel untuk memilih raja baru karena Saul tidak menaatinya, menaati Allah, mengutus Samuel kepada seorang pria bernama Isai yang memiliki banyak anak laki-laki. Allah mengatakan kepada Samuel bahwa salah satu anak Isai akan menjadi raja berikutnya. Isai menunjukkan kepada Samuel putra-putranya yang lebih tua, tetapi Tuhan berkata, jangan lihat seberapa tinggi atau kuat mereka. Aku melihat hatinya. 1 Samuel 16 ayat 7. Akhirnya Isai membawa anak bungsunya, Daud, yang sedang mengembalakan domba. Daud tidak terlihat seperti seorang raja, tetapi Tuhan berkata, inilah orangnya. 1 Samuel 16 ayat 12. Samuel mengurapi Daud dengan minyak yang merupakan cara khusus untuk menunjukkan bahwa Allah telah memilihnya menjadi raja. Jadi teman-teman, walau kita anak laki-laki dan perempuan, ini mengajarkan kita bahwa Allah tidak melihat apa yang ada di luar. Dia peduli dengan apa yang ada di dalam hati kita. Tidak peduli seberapa muda atau kecil kita. Allah memiliki rencana untuk kita, sama seperti Dia memiliki rencana untuk Samuel dan Daud. Pelajaran yang dapat kita pelajari dari Samuel. Kehidupan Samuel penuh dengan pelajaran bagi kita. 1. Berdoa dan percaya kepada Tuhan, sama seperti Hana yang berdoa untuk Samuel. Kita juga dapat berdoa dan mempercayai Tuhan untuk menjawab doa kita dengan caranya yang sempurna. 2. Dengarkanlah Allah. Samuel belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita juga dapat mendengarkan Tuhan dengan membaca Alkitab dan berdoa. 3. Taat kepada Allah. Samuel selalu menaati Allah, bahkan ketika itu sulit. Kita dapat meminta Tuhan untuk menolong kita menaatinya dalam hidup kita.
Percayalah pada rencana Allah. Samuel tidak selalu mengerti mengapa segala sesuatu terjadi, tetapi ia percaya kepada Allah. Kita dapat mempercayai bahwa rencana Allah bagi kita adalah baik. Bagaimana kita dapat melakukan perjalanan dengan iman seperti Samuel? Kehidupan Samuel menunjukkan kepada kita apa artinya melakukan perjalanan dengan iman dan menjadi seorang adventurer sejati. Berjalan dengan iman berarti mempercayai Tuhan, mendengarkannya, dan mengikuti jalannya bahkan ketika kita tidak tahu kemana jalan itu akan membawa kita. Berikutnya adalah beberapa cara untuk melakukan perjalanan dengan iman. Berdoa setiap hari. Bicara dengan Tuhan, tetap kekhawatiran, harap dan impian Anda. Bacalah Alkitab. Alkitab itu seperti peta untuk perjalanan kita bersama Tuhan. Bersikap baik dan penuh kasih. Tunjukkanlah kasih Allah kepada orang lain melalui tindakan-tindakan Anda. Percayalah pada waktu Tuhan. Terkadang kita harus menunggu, sama seperti Ibu Samuel Hana yang menunggu doanya dijawab. Kesimpulan, teman-teman adventurer, kehidupan Samuel adalah contoh yang luar biasa tentang apa artinya berjalan bersama Tuhan dan mempercayainya dalam perjalanan kita, sama seperti Samuel. Kita dapat mendengarkan Tuhan, menaatinya, dan mempercayai rencananya umat untuk kita semua. Ingatlah, kita tidak pernah terlalu muda untuk membuat perbedaan bagi Tuhan. Baik. Tuhan, Oke, teman-teman. Cerita tentang Samuel telah selesai. Sekarang kita balik dulu ke Memsari. Oke, terima kasih Ezio untuk pengkabaran yang begitu baik ya teman-teman ya. Teman-teman adventure tadi tentang siapa tadi tokoh pertama yang kita pelajari hari ini? Siapa tadi? Boleh open? Samuel. Oh, Samuel. Berarti tadi Luka mendengarkan. Samuel dari kecil ya, dia udah di mana? Di rumah Tuhan ya kan? Jadi walaupun kita juga masih kecil, bisa nggak jadi pelayan Tuhan? Bisa? Bisa. Nggak harus jadi mamah-mamah dulu, nggak harus jadi papa-papa dulu, baru bisa melayani Tuhan. Terus perjalanan imannya hebat ya. Dia walaupun dari kecil, dia sudah mempunyai iman ya pelajarannya ya. Terus pelajaran iman yang kita bisa ambil apa tadi? Berdoa setiap hari. Jangan lupa ya, seperti Samuel, berdoa setiap hari. Baca Alkitab, bersikap baik, dan penuh kasih, percaya kepada Tuhan ada pada waktunya. Ya, jadi sebagai adventurer, tahun ini kita percaya berjalan dengan iman seperti Samuel. Baik, kita akan menutup dengan menyanyikan lagu tutup kita dari lagu Sia nomor 463.
Kita nyanyi bersama-sama. Tat. Kau serta Tuhan, kita hendak jalan, disinarkan kemuliaan-Nya. Banyak berkat indah yang hendak diberinya pada yang turut dan percaya. Percayalah, turut sabda Allah, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Tiada bayang yang gelap, segala awan lenyap, senyumnya sinarkan terang mulia. Tak bimbang, tak takut, tiada pun bersungut, asalkan turut dan percaya. Percayalah, turut sabda Allah, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Segala beban kita, segala duka cita, Tuhan lihat dan ditanggungnya. Ia akan bantu orang yang selalu setia, turut dan percaya. Percayalah, turut sabda Allah, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Jika dengan Tuhan kita selalu jalan, Ia akan pimpin selamanya dalam negeri mulia, tempat disedianya bagi yang turut dan percaya. Percayalah, turut sabda Allah, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Baik, doa tutup oleh Ezio. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kisah Samuel. Tolonglah kami untuk mendengarkan-Mu, percaya kepadamu, dan mengikuti rencana-Mu untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan telah mengasihi kami dan membimbing kami di setiap langkah kami. Kami mengasihi Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Ezio untuk firmannya dan doanya. Terima kasih juga tadi doa buka Megan. Terima kasih Adventurer yang sudah mengikuti hari pertama tentang Samuel. Besok kita ada lagi. Mungkin ada pengumuman dari kakak Danisa. Gak tahu. Ya, semuanya terima kasih yang adventurer, adik-adik yang udah datang. Besok masih ada ya. Ini baru hari pertama, kita masih ada sampai hari Sabat. Jadi untuk hari kedua, yang akan berbicara atau menjadi pembicara dan akan membawakan firman Tuhan adalah Keija dari Sunbeam. Jadi teman-teman jangan lupa kita masih akan mendengarkan khotbah dari Keija besok ya. Dan yang akan doa buka adalah Claudia dari BCB. Jadi teman-teman yang lain, adik-adik jangan lupa datang besok untuk pelajaran hari kedua. Oke?
Terima kasih yang sudah hadir saat ini. Terima kasih Makasih Ezio, Kak, terima kasih cara Mega. pembicaranya. Baik, terima kasih Kakak Sama-sama. Danisa. Kita mau foto bersama. Yuk Yuk. dibuka Terima kasih semua. Ezio. Eliora Kita mukanya bersama. mana? Eliora, Makasih Mega. Megan. Kita Tapi mau foto aku bersama. Megan, mau buka kamera nggak? enggak. Oke, Abang Deh. operator. Aku Oh, nggak mau William, sama ayo ini William. deh. Ayo, Foto mukanya William. Oke, Abang operator, oke. udah. Oke. Kamu mau buka kamera? Operator. Tidak ada? Ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, ganti ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih Terima semua. kasih. Sampai ketemu besok ya. Dadah. Ada Nisa, thank you. Dah. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sampai Dadah besok. Luka. Dadah. Tuhan berkati. Dadah.